Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam materi pelajaran prakarya dengan materi kerajinan serat. Masih bersama dengan saya, Bu Rica Dwi Rahmawati, atau biasa kalian panggil dengan Bu Rica. Untuk pembelajaran hari ini, kompetensi dasarnya adalah 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan mengamati beberapa macam penyajian data, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis dan karakteristik bahan serat yang sesuai dengan potensi daerah setempat dengan baik. Langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah bahan serat. Apa sih pengertian dari bahan serat itu? Nah, bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Ini adalah contoh gambar dari bahan serat. Yang warnanya putih ini adalah dari serat sutra. Selanjutnya, kita mempelajari tentang jenis bahan serat. Jenis bahan serat itu dibedakan menjadi dua, yaitu serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Untuk serat dari tumbuhan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah serat dari biji. Nah, ini contohnya serat dari biji, yaitu biji kapas dan juga biji kapuk. Yang kedua adalah serat dari batang. Serat dari batang ini contohnya ada bermacam-macam. Ada dari batang anggrek, batang melinjo, batang mahkota dewa, dan juga batang pohon beringin. Selanjutnya yang ketiga adalah serat dari daun. Nah, yang dicontohkan di sini adalah serat dari daun pandan dan juga serat dari daun nanas. Yang terakhir adalah serat dari buah. Serat dari buah dicontohkan di sini adalah serat dari buah kelapa atau serabut kelapa. Untuk yang kedua adalah serat yang berasal dari hewan. Nah, yang pertama adalah serat dari stapel. Stapel itu apa sih? Stapel itu merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Yang kedua adalah serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Nah, ini dicontohkan adalah ulat sutra. Yang selanjutnya adalah karakteristik bahan serat. Yang pertama, serat kapas. Karakteristiknya seperti yang ada dalam gambar tersebut, yaitu bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan juga mudah terbakar. Yang kedua adalah serat sutra. Karakteristiknya yaitu berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi dan tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, dan mudah dihancurkan. Yang ketiga adalah serat wool. Serat wool itu memiliki karakteristik yaitu agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, merupakan penahan panas yang baik, dan tahan terhadap jamur dan juga bakteri. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Kemudian pengolahan bahan serat. Yang pertama adalah pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. Nah, yang kedua adalah penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Seperti itu gambar
yang dilakukan dalam proses pengolahan bahan serat. Yang ketiga adalah pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang akan dikeringkan. Yang keempat adalah penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Pokok bahasan selanjutnya yaitu proses produksi kerajinan bahan serat. Yang pertama yaitu menenun. Seperti gambar yang sudah ada di situ, itu adalah contoh gambar menenun atau kegiatan menenun. Apa sih arti menenun itu? Menenun menggunakan alat sepanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Untuk selanjutnya, setelah ditenun bisa menjadi kain. Untuk yang kedua adalah menjahit. Kegiatan menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual maupun menggunakan mesin jahit. Pengertian dari menjahit itu sendiri adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan juga benang. Selanjutnya adalah kegiatan mengikat. Pengertian dari mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Contoh dari mengikat itu seperti kegiatan dalam membuat rajutan. Nah, kalau kalian punya tas rajut di rumah, kalian bisa melihat contoh dari mengikat seperti tas rajut yang ada di rumah kalian itu. Kemudian syarat perancangan benda kerajinan. Nah, harus memiliki 5 syarat dalam membuat benda kerajinan. Yang pertama tentang kegunaan. Jadi, kerajinan yang akan dibuat itu harus ada gunanya atau harus ada fungsinya. Kemudian yang kedua kenyamanan. Jadi, kerajinan yang dibuat itu harus memberikan kenyamanan bagi si pemakainya. Yang ketiga keluasan. Jadi, benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki, dan lain-lain. Yang keempat adalah keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Yang kelima, keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding dengan benda yang biasa-biasa saja. Untuk selanjutnya adalah produk kerajinan serat tumbuhan. Nah, ini contoh dari hasil olahan serat pelepah pisang. Sudah tahu prosesnya ya, pelepah pisang kemudian dikeringkan dan juga dibuat menjadi sebuah kerajinan. Begitu juga dengan hasil olahan serat daun pandan. Dari pohonnya, dari daun pandan kemudian dikeringkan dan juga dibuat sebuah kerajinan. Yang ketiga, ini adalah hasil olahan dari serat eceng gondok. Nah, sangat bermacam-macam produk kerajinan yang bisa dihasilkan. Untuk yang selanjutnya adalah produk kerajinan serat hewan. Ini adalah serat wol dari bulu domba. Untuk yang ini adalah serat sutra dari kepompong ulat sutra. Yang ketiga ada serat dari bulu alpaca. Produk kerajinan yang dihasilkan dari serat hewan ini dapat menjadi sebuah syal ataupun dapat menjadi sebuah jaket. Kemudian, setelah membuat sebuah kerajinan, kalian juga harus memikirkan dari kemasan. Apa sih fungsi dari kemasan itu? Fungsi dari kemasan yang pertama dapat menjual produk. Yang kedua, kemasan dapat melindungi produk. Yang ketiga, memudahkan penggunaan produk. Yang keempat, memperindah penampilan produk.
Keempat fungsi tersebut penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik. Pemilihan jenis kemasan harus disesuaikan dengan produk yang akan dikemas loh ya. Jadi harus ada kesesuaian antara produk dan juga kemasan yang akan dibuat karena agar tidak membahayakan si pemakainya tersebut. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.